Yes, ini kalau masalah beliau saya nggak akan ceritain karena ini pasti nyawa melayang. Suruh kumpulin semua Ba'alawi yang berapa juta di Indonesia, suruh perang semua, ikut. Kumpulin dulu Ba'alawi di Monas, berangkatkan duluan ke Palestina, ikut perang. Iya. Itu baru gentleman. Mereka selama ini kan orang yang paling jago, paling perang, orang paling pahlawan di Indonesia. Sering menyaksikan ketika seorang dari Yaman, Umar bin Hafid, seolah-olah kalau datang ke Indonesia itu kan istimewa sekali. Pertanyaannya, sejauh apa keistimewaan Umar bin Hafid di Yaman itu sendiri? Apakah ketika dia datang itu memang keberadaan dia itu memang disembah-sembah oleh santri-santrinya, murid-muridnya, atau memang hanya ada di Indonesia yang seperti itu? Oke, baik. Yang saya tahu sampai detik ini, saya selama di Yaman ya, dia itu cuma hadir pada 2 tempat di Yaman itu sendiri, di Tarim dan di Mukalla, sama di Sihir. Di Sihir itu pun dekat, cuma mainnya 1 jam 2 jam kalau jalan ke sana. Adapun apakah dia harus datang ke ibu kota Aden, datang ke Taiz ngisi daurah, nggak ada. Dia datang di Sehun kemari, kabar terbaru itu hampir meninggal, mau ditembak dia. Dia ngisi kajian di sana, hampir sampai detik ini nggak berani lagi ke sana. Di mana? Di Sehun. Sehun itu bagian mana? Sehun juga Hadramaut, dekat bandara. Kenapa itu para mau ditembak? Kan Ya. di tempatnya sendiri. Yes, ini kalau masalah beliau saya Politik ya? nggak akan ceritain karena ini pasti nyawa melayang. Oh. Ini langsung Ceritain lah. langsung lepin ya? Enggak. Enggak. Rekaman. Enggak, Tenang aja. jangan. Ada saatnya. Jadi bikin penasaran ini. Ada apa dengan Umar Al-Hafid. Al-Bin? Ala kulli hal, Umar bin Hafid sendiri, teman-teman, Tarim itu bukan seperti yang diceritakan yang ada di Indonesia. Di Tarim itu ulama Syafi'iyah dari orang-orang tasawuf yang masih lurus itu banyak sekali di Tarim. Dan setiap hari mereka ingatkan Umar bin Hafid, tinggalkan hal pembodohan itu. Saya nggak bohong, wallahi banyak sekali ulama Syafi'i yang ada di Tarim, dekat markis, sampingan markis dengan dia. Kalau teman-teman dari Tarim mau jujur kepada Allah Azza wa Jal, pasti kalau mereka berani, pasti mereka mengatakan iya. Jadi nggak benar kalau mengatakan Tarim dikuasai oleh Umar bin Hafid. Itu bohong belaka itu. Bohong besar. Dia berkuasa hanya di markisnya, hanya sekitar situ saja. Artinya tokoh kecil ya? Bukan siapa-siapa malah. Kacamatan lah istilahnya di situ tempat dia. Hanya berkuasa di situ. Selain keluar dari beberapa ratus meter sedikit kan juga Tarim. Itu banyak yang tidak setuju dengan beliau. Berkuasa dalam arti apa ini? Otoritas keagamaan atau Dalam markisnya aja. atau otoritas pemerintahan? Pondok. Oh, pondoknya, santrinya pengaruhnya aja. ya? Pengaruhnya di situ aja. Oh, oke. Kalau memang Ba'alawi orang yang berpengaruh, seharusnya kabilah Ba'alawi mereka ikut mengamankan Yaman Selatan. Yes. Tapi nyatanya kan klan Ba'alawi tidak punya pengaruh di Yaman. Makanya 7 kabilah dari Masyekh yang berkuasa di Yaman Selatan. Ini digarisbawahi. Kalau mereka punya berpengaruh, kalau sampai mereka mengatakan hidupnya Habib di suatu negara adalah amannya sebuah negara, nyatanya mereka nggak punya pengaruh kok di Yaman. Mereka nggak dapat kepemimpinan di Yaman. Faktanya negara mereka Gitu loh. amburadul. Ya intinya negara Yaman diuji sama Allah, Ya. kita harus akui itu. Ya, Intinya Ba'alawi ini adalah orang yang bikin gaduh. Bang Nasab. Kita kan hanya bisa berusaha seperti ini untuk membongkar kebohongan, kelengoban bangsa Ba'alawi, klan Ba'alawi Yaman. Di Indonesia sudah begitu mengakar ya. Bahkan dengan Robito Alawiyahnya itu mampu menembus dinding-dinding pemerintahan. Dengan segala pengetahuan yang Bang Nasab ketahui itu tentang Yaman, tentang klan Ba'alawi di sana, rekomendasi apa yang Bang Nasab ingin sampaikan ke pemerintah Indonesia untuk menghentikan kezaliman ini? Ini kalau saya masukkan umum ya, buat siapapun yang mendengarnya, karena memang pemerintahan yang hakiki itu adalah masyarakat.
kekuatannya pemerintah itu adalah masyarakat. Jadi tetap fokus kepada masyarakat. Dan juga untuk yang dikasih amanah, cobalah jangan sampai Ba'alawi ini seakan-akan orang-orang yang punya kepentingan di negeri ini. Banyak sekali orang kalau lagi mendeklarasikan diri mau jadi pemimpin, datang ke pondok mereka, seakan-akan mereka lah yang bisa menggerakkan Nusantara ini. Tidak usah. Terus yang kedua, pemerintah tolong serius betul-betul memberikan sanksi atau memberikan ketegasan yang keras tentang sejarah-sejarah yang mereka putar balik. Terus juga seperti kuburan palsu, tolong orang-orang yang melakukan ini ditangkap, dipenjarakan. Sebelum nanti orang-orang Nusantara bergerak secara menghukumi sendiri. Karena jujur orang Nusantara sudah terlalu sabar ratusan tahun dari Ba'alawi. Gitu. Saya mengatakan seperti ini bukan karena membenci dalam sebuah suku seseorang, tapi saya mengatakan ini, saya sampaikan ini karena saya cinta namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama, dan negeri saya, dan juga saudara-saudara saya yang didaweri, yang dibodohi selama ini. Terus terakhir yang saya katakan kepada pemerintah, kalau Habib demo-demo lagi bilang berangkatkan orang ke Palestina perang, suruh kumpulin semua Ba'alawi yang berapa juta di Indonesia, suruh perang semua, ikut. Kami nanti orang Nusantara ikut dari belakang. Ikut biayain. Itu baru gentleman. Mereka selama ini kan orang yang paling jago, paling perang, orang paling pahlawan di Indonesia. Kumpulin dulu Ba'alawi di Monas, berangkatkan duluan ke Palestina, ikut perang, kami orang Nusantara ikut dari belakang. Jangan kami nanti yang jadi ini, tumbal mereka. Seperti saudara kami kemarin membela si Rizik Syihab, tumbal meninggal begitu saja di pinggir jalan. Yes. Di KM 50 itu. Itu gimana, walaupun mereka punya pemikiran, tidak mungkin mereka meninggal seperti itu kalau bukan Ba'alawi yang cuci otaknya. Itu yang paling penting. Itu nyawa itu, tolong pemerintah. Itu nyawa saudara kami orang Nusantara demi membela si cucu palsu dibunuh begitu saja. Kami akui mereka menyimpang. Mereka menyimpang. Tapi kenapa mereka menyimpang? Karena dicuci otaknya oleh Ba'alawi. Gitu. Tolong tegaskan Habib-Habib yang suka mencuci otak-otak Ba'alawi ini agar mereka berhenti. Ditegas keras. Apakah nanti kami harus menonton lagi teman-teman kami mati terus saling hantam-menghantam meninggal gara-gara membela cucu-cucu palsu ini? Kami nggak mau itu. Gitu loh. Jadi tolong yang berwenang tegas, jangan sampai adanya Habib-Habib yang ekstrim, yang agresif di negeri ini. Kalau bisa dipenjarakan saja atau terserahlah mau diapain, jangan bikin gaduh lah. Kami tidak pernah mendapati, ya saya pribadi ini teman-teman, saya tidak pernah mendapati kiai dari Muhammadiyah atau kiai dari NU yang kumpulkan orang di Monas untuk demo pemerintah. Saya tidak pernah dapati. Demo apa saja yang ada di negeri ini yang dilakukan adalah Ba'alawi dari Rizik Syihab dan teman-temannya. Saudara-saudara kami disiramin gas air mata apa segala macam di Monas, yang mengumpulkan manusia untuk mendemo pemerintah itu adalah Ba'alawi. Apakah pemerintah mau diam saja seperti ini? Itu loh. Mana tunjukkan saya dari Kiai NU dari Jawa Timur, mau dari Barat, dari ada yang mengumpulkan masyarakat. Ayo demo pemerintah karena sudah zalim. Atau dari organisasi Muhammadiyah mengumpulkan organisasinya untuk demo pemerintah. Gak ada. Kalaupun ada ya kecil karena korban doktrin. Ya korban. Tapi orang-orang Ba'alawi bisa mengumpulkan orang seperti 212 mendemo pemerintah yang sudah sah. Mereka suka bikin gaduh di negeri orang. Kami nggak mau negeri kami seperti di Suriah, di Lebanon, di Yaman, Afghanistan. Betul. Mati seperti ini, nyawa ini nggak bisa begitu. Tolong pihak pemerintah, ini pesan dari saya,
tolong tegasin orang-orang yang seperti itu. Kalau kan banyak usulan, ini pahlawi Yaman dipulangkan saja ke tanah ke Yaman, diusir. Itu kira-kira kalau diusir betul, dipulangkan, Yaman, orang Yaman asli mau nerima nggak kira-kira? Belum tentu terima. Ya nanti kan ada prosedur. Nah, kalau nggak menerima, Harus bikin pulangkan lagi kemana ini, ya? bikin ini lagi kan surat-surat harus